Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk topik kali ini kita akan membahas sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System. Jadi sistem pemrosesan transaksi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Apa itu sistem pemrosesan transaksi atau disingkat dengan SPT? Jadi sistem pemrosesan transaksi adalah bentuk sistem informasi paling sederhana yang merupakan bagian dari sistem informasi yang fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Kemudian sistem pemrosesan transaksi itu selalu dimiliki oleh organisasi atau entitas bisnis ya, baik perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah. Dan di sisi lain mungkin saja ada institusi yang tidak memiliki sistem informasi yang lain seperti sistem informasi akuntansi, tetapi pasti ya organisasi itu baik yang bisnis maupun non bisnis itu memiliki sistem pemrosesan transaksi, karena sistem pemrosesan transaksi ini digunakan untuk mencatat data, kemudian memproses data dan menghasilkan laporan ya. Jadi laporan itu digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian sistem pemrosesan transaksi itu dibutuhkan oleh perusahaan karena berfungsi untuk merekam semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan dan berbagai kejadian yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa melihat ya aktivitas apa saja ya, transaksi-transaksi apa saja yang terjadi selama satu hari, selama satu minggu, yaitu melalui sistem pemrosesan transaksi. Kemudian karakteristik sistem pemrosesan transaksi. Adapun karakteristik sistem pemrosesan transaksi, pertama, sistem pemrosesan transaksi berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Jadi data yang dicatat meliputi data induk maupun data transaksi. Nah, data induk apa itu? Yaitu data yang lengkap yang dapat berdiri sendiri. Misalnya data mahasiswa, data kepegawaian, dan data pelanggan. Kemudian data transaksi merupakan data yang digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa yang terjadi dalam perusahaan. Contoh seperti transaksi pembelian, transaksi penjualan. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristik sistem pemrosesan transaksi digunakan oleh para pemakai akhir atau end user yang terdiri atas operator, misalnya kasir di supermarket atau teller di bank. Kemudian sistem pemrosesan transaksi menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar. Jadi sistem pemrosesan transaksi tidak mengandung banyak variasi dari laporan yang dihasilkan. Contohnya seperti kasir di supermarket hanya akan menyediakan nota penjualan berupa secari kertas ya. Jadi mesin kasir itu hanya akan mengeluarkan berupa cash register ya, jadi bukti-bukti pembelian dari para konsumen. Kemudian sistem pemrosesan transaksi diperlukan hampir setiap hari ya. Jadi karakteristik sistem pemrosesan transaksi yang keempat yaitu sistem pemrosesan transaksi diperlukan hampir setiap hari. Karena di dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Kemudian yang berikutnya, sistem pemrosesan transaksi berguna untuk membuat keputusan terstruktur. Apa itu keputusan terstruktur? Yaitu keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluarnya juga jelas serta frekuensi kejadiannya sangat sering. Contoh ya, keputusan terstruktur ini seperti kalau barang dagangan habis ya, barang yang dijual itu habis, maka jelas ya masalahnya habis. Nah, solusinya juga jelas. Jadi kalau barang dagangan habis, maka solusinya pertama tentu kita harus memesan kembali barang dagangan itu kepada produsen. Itu adalah solusi. Dan frekuensinya ini juga
sering terjadi. Nah, itu contoh dari keputusan terstruktur. Kemudian karakteristik sistem pemrosesan transaksi berikutnya memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi. Jadi mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lainnya. Jadi untuk mencatat transaksi, mengolah dan sebagainya tentu diperlukan perangkat input dan output ya. Jadi perangkat input itu seperti komputer ya. Kemudian outputnya juga bisa berupa seperti layar monitor ya. Jadi untuk menampilkan laporan ada layar monitor, kemudian ada printer, dalam kasir itu ada mesin printer untuk mencetak ya pada cash register apa saja transaksi yang dilakukan oleh para konsumen. Nah, berikutnya model sistem pemrosesan transaksi. Ini ada model, ada gambarnya ya. Pertama di sini ada pemasukan data ya, data input. Untuk memasukkan data ini diperlukan seperangkat alat ya, seperti komputer dan keyboard ya. Jadi komputer itu diperlukan untuk mencatat transaksi ke dalam program aplikasi, kemudian keyboard juga diperlukan ya untuk mencatat ya, mengenter dan sebagainya. Kemudian ada pemrosesan transaksi. Nah, untuk memproses ya data yang dimasukkan atau data input, maka diperlukan sebuah program komputer atau aplikasi ya. Jadi program komputer ini nanti akan menghasilkan output atau laporan-laporan yang diperlukan. Nah, jadi untuk menampilkan laporan dokumen-dokumen tersebut, maka diperlukan seperangkat alat seperti layar monitor ya, kemudian printer dan sebagainya. Nah, dalam pemrosesan transaksi ini diproses dan disimpan dalam database ya, atau basis data. Nah, kemudian end user atau pihak yang membutuhkan ini akan akan mendapatkan jawaban atas data-data yang diperlukan. Jadi dia bisa mengupload dan mendownload ya data dan laporan apa saja yang dibutuhkan. Oke, ini penjelasan ya mengenai model sistem pemrosesan transaksi. Nah, berikutnya apa tujuan dari sistem pemrosesan transaksi? Pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi tanpa adanya sistem pemrosesan transaksi, maka aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, mempercepat proses yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, seperti Traveloka ya, akan mencari tiket pesawat ke sebuah kota, maka jika tidak ada sistem informasi, maka pencarian itu dilakukan secara manual dan diperlukan waktu yang lama. Kemudian tujuan sistem pemrosesan transaksi berikutnya adalah menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Nah, contohnya seperti apa meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan? Seperti perusahaan ekspedisi. Dengan adanya sistem pemrosesan transaksi, maka para pelanggannya dapat melacak ya di mana keberadaan barang yang diorder. Jadi dengan adanya sistem informasi, pelanggan bisa mengetahui sendiri di mana barangnya ya saat ini berada ya, apakah sudah sampai di tempat tujuan atau masih dalam proses pengiriman. Oke, berikutnya kita akan membahas ya atau melihat jenis-jenis pemrosesan transaksi. Pertama ada pemrosesan tumpuk atau batch processing, yaitu data ditumpuk dulu dalam rentang waktu tertentu baru kemudian diproses ya. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8 sampai jam 12 ya, kemudian diproses mulai jam 14 sampai jam 17. Jadi data itu tidak langsung diinput ke dalam sistem ya, tapi ditumpuk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jenis pemrosesan transaksi yang kedua yaitu
pemrosesan seketika atau online processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data itu langsung diproses pada saat diterima. Misalnya seperti pemrosesan atau transaksi yang dilakukan oleh teller bank ya. Jadi contohnya pada saat nasabah ingin mentransfer uang ya melalui teller bank ataupun ingin menabung melalui teller bank ya, pada waktu yang sama yaitu langsung diinput oleh teller bank ya. Kemudian para nasabah juga bisa mengetahui ya apakah dana yang ditransfer ataupun dana yang ditabung ke dalam tabungan itu sudah masuk ke dalam rekening atau belum ya. Kemudian yang ketiga, jenis pemrosesan transaksi ada real time processing, yaitu pemrosesan data yang tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya seperti pengolahan data hasil gempa bumi dan gunung berapi. Jadi begitu ada informasi mengenai terjadinya gempa bumi ya, berapa magnitudonya, maka pada saat itu juga ya data mengenai gempa bumi ini diproses dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait ya. Jadi pihak-pihak yang terkait itu bisa mengantisipasi ya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat gempa bumi, seperti terjadinya tsunami ya. Kemudian kalau terjadi potensi tsunami akibat gempa bumi, maka pihak-pihak terkait ya seperti BPBD dan sebagainya itu bisa mengevakuasi masyarakat secara langsung. Jika ditunda maka akan sangat berbahaya ya, karena ya tsunami itu akan bisa ya langsung menimbulkan bencana bagi masyarakat. Kemudian juga mengenai gunung berapi ya, aktivitas kegunung apian seperti terjadinya erupsi dan sebagainya itu juga harus diinformasikan dengan cepat ya kepada pihak-pihak terkait ya. Jadi dengan adanya informasi mengenai erupsi gunung berapi, maka bisa mengevakuasi masyarakat di sekitar gunung berapi dengan cepat. Berikutnya ada jenis pemrosesan transaksi. Berikutnya ada pemrosesan hybrid, yaitu perpaduan antara batch dan online processing. Misalnya pengolahan transaksi di supermarket ya, di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale langsung dilakukan secara online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang yang dilakukan itu dilakukan setiap jam 10 malam. Jadi kombinasi ya antara batch ya, proses menumpuk, dan online ya. Jadi contohnya yang menumpuk itu contohnya untuk mengupdate tentang persediaan ya. Jadi persediaan barang dagangan itu biasanya diupdate pada saat toko atau penjualan itu tutup ya. Jadi dihitung ya pada saat hari itu berapa barang yang laku dan berapa barang yang tersedia di gudang ya untuk dijual kembali. Nah, selanjutnya apa saja kegiatan utama sistem pemrosesan transaksi? Pertama, kegiatan utama dari sistem pemrosesan transaksi adalah mencatat data dan transaksi. Jadi sistem pemrosesan transaksi mencatat data ke dalam basis data media penyimpanan. Kemudian data yang dicatat dapat berbentuk ya seperti huruf, angka, tanda, gambar, dan suara. Kemudian data dicatat ke dalam sistem komputer tidak lagi dalam bentuk aslinya ya, tetapi sudah diubah ke dalam bentuk digital yang hanya dapat dibaca oleh komputer. Jadi contohnya seperti mencatat data-data penjualan, nanti setelah dicatat ya data-data tersebut diolah, nanti akan muncul laporan-laporan dalam bentuk seperti tabel, grafik ya, kemudian diagram dan sebagainya. Jadi telah diubah ya ke dalam bentuk-bentuk yang bisa dibaca oleh komputer dan juga oleh pengguna ya. Jadi sudah ada direkap secara total. Kemudian yang kedua, kegiatan utama sistem pemrosesan transaksi adalah
memproses data ya. Jadi data yang setelah dicatat, di input itu diproses ya dengan kegiatan manipulasi ya. Jadi memanipulasi ini bisa menambah ya, mengurang, membagi atau mengali ya, atau kegiatan manual seperti meringkas, mengurutkan, memisah, menggabung, menyisipkan data agar diperoleh informasi yang diperlukan. Nah, jadi dalam kegiatan manipulasi ini ya, seperti data penjualan ya dalam satu hari ya. Jadi dalam transaksi penjualan itu bisa diringkas ke dalam satu tabel ya, transaksi penjualan dalam satu hari ya. Jadi berapa banyak item penjualannya ya, berapa banyak item barang yang dijual, kemudian berapa harga satuan, berapa totalnya, itu adalah proses manipulasi ya. Jadi dengan adanya proses manipulasi ya, seperti menambah, mengurang, mengkali, dan membagi, maka akan memudahkan para pengguna dalam membaca laporan-laporan yang dihasilkan dalam sistem pemrosesan transaksi. Berikutnya, kegiatan sistem pemrosesan transaksi adalah menghasilkan informasi baku. Jadi informasi baku ini adalah menghasilkan berbagai laporan yang bentuknya sudah baku ya, sudah ditetapkan. Laporan dapat berbentuk hard copy maupun soft copy. Jadi laporan baku ini ya bisa seperti tabel ya, bisa seperti kurva, grafik, dan sebagainya ya. Jadi laporan ini sifatnya dia bisa juga berbentuk hard copy maupun soft copy. Berikutnya, apa saja komponen sistem pemrosesan transaksi? Pertama ada prosedur ya. Jadi prosedur adalah serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan ya untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi. Serangkaian kegiatan ini terdiri atas beberapa urutan langkah yang tidak dapat dibalik. Contoh, sistem penjualan barang di supermarket. Nah, bagaimana prosedurnya? Jadi sistem penjualan barang di supermarket ini ya, konsumen bisa mengambil barang setelah melakukan pembayaran. Itu adalah prosedurnya ya. Jadi tanpa melakukan pembayaran di kasir, tanpa adanya cash register, maka konsumen tidak diperbolehkan untuk membawa barang yang telah dipilih tanpa sebelum ya membayar di kasir. Itu adalah prosedur. Jadi tidak bisa dibalik ya, harus diikuti langkah-langkahnya. Kemudian ya, komponen sistem pemrosesan transaksi berikutnya adalah perangkat pemroses, yaitu untuk membantu mencatat dan memproses data dalam jumlah besar, maka diperlukan perangkat khusus ya, agar dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan meyakinkan. Berikutnya, yang ketiga, komponen sistem pemrosesan transaksi adalah dokumen. Ya, jadi dokumen adalah media yang digunakan untuk mencatat data dan menghasilkan informasi. Media yang digunakan dapat berbentuk hard copy ya, dan soft copy. Kemudian dokumen digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan perintah kepada pihak lain. Nah, dokumen ini bisa dikatakan sebagai output ya, atau hasil dari pemrosesan transaksi ya. Jadi dia dapat berbentuk hard copy dan juga bisa berbentuk soft copy. Contohnya seperti surat ya, atau tabel-tabel dan sebagainya. Berikutnya, komponen sistem pemrosesan transaksi yang keempat adalah sistem pengendalian internal. Jadi sistem pengendalian internal ini merupakan berbagai perangkat dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin agar sistem informasi tetap dapat digunakan dengan baik. Jadi ada internal controlnya ya, atau pengendalian internal. Tujuan dari sistem pengendalian internal ini adalah pertama untuk melindungi harta kekayaan perusahaan. Jadi walaupun sudah ada sistem pemrosesan transaksi yang menggunakan seperangkat peralatan yang canggih, tetapi tetap saja harus ada pengendalian internalnya ya. Jadi pengendalian internal ini pertama tujuannya adalah untuk melindungi harta kekayaan perusahaan. Jadi memastikan ya bahwa semua transaksi yang sifatnya harian itu harus ada pencatatannya ya, harus ada dokumen pencatatan, harus dicatat ke dalam sistem ya. Jadi tidak ada seperti dalam kegiatan penjualan ya, barang dikeluarkan dari gudang atau barang dikeluarkan dari toko itu
tanpa melalui proses pembayaran di kasir. Ya, jadi dipastikan bahwa itu terjadi dan dicatat ke dalam sistem. Jadi dalam prakteknya ya, begitu ada pembayaran maka akan berkurang ya berapa persediaan barang dagangan setelah dilakukan pembelian oleh konsumen. Berikutnya, tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan. Ya, jadi untuk memastikan bahwa para karyawan itu bekerja dengan baik dan benar, maka harus ada pengendalian internalnya. Jadi memastikan dia sudah mengikuti sistem operasional prosedur yang ada, ya, mengikuti langkah-langkah dan urutan-urutan yang telah ditentukan. Kemudian tujuan dari sistem pengendalian internal berikutnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan ya terhadap kebijakan perusahaan. Ya, jadi internal control itu untuk memastikan ya bahwa karyawan itu bekerja sudah sesuai dengan perintah arahan-arahan yang telah ditentukan di awal ya. Jadi tidak ada penyimpangan yang terjadi ya dengan adanya sistem pengendalian internal. Kalaupun ada penyimpangan yang terjadi, maka itu cepat diambil sebuah tindakan korektif ya. Kemudian juga dilakukan evaluasi untuk menjamin bahwa penyimpangan ini tidak akan terjadi kembali ya di waktu yang akan datang. Kemudian komponen sistem pemrosesan transaksi berikutnya adalah adanya basis data. Jadi basis data adalah sekumpulan data yang saling berkaitan ya. Jadi setiap sistem informasi itu memerlukan basis data ya. Jadi setiap informasi pasti ada yang namanya database ya atau basis data. Demikian ya pembahasan sistem pemrosesan transaksi. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.